semuanya, perkenalkan nama aku Angelita Febriani, mahasiswa Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, aku akan membahas hubungan sastra dan pembaca atau pragmatik sastra. Pendekatan pragmatik sastra. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Munculnya pendekatan pragmatik bertolak dari teori resepsi sastra dalam khasanah pemahaman karya sastra yang merupakan reaksi terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pendekatan struktural. Sebab pendekatan struktural ternyata tidak mampu berbuat banyak dalam upaya membantu seseorang dalam menangkap dan memberi makna karya sastra. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral, agama, atau tujuan yang lainnya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembacanya. Semakin banyak nilai-nilai, ajaran-ajaran yang diberikan kepada pembaca, maka semakin baik karya sastra tersebut. Teori resepsi sastra. Teori resepsi sastra memberikan perhatian kepada pembaca secara penuh. Teori ini melihat cara-cara teks sastra mempengaruhi pembaca secara intelektual, retorik atau gudang bacaan, dan secara aktif atau perasaan. Secara spesifikasinya, teori ini menganalisis peran pembaca dalam memberikan interpretasi terhadap karya teks sastra. Dalam teori resepsi sastra, lebih ditekankan pada respon pembaca yang menilai atas karya dari penulis, karena mereka merupakan 4 subjek dari hasil penulisan. Secara etimologis, resepsi sastra berarti tanggapan terhadap karya sastra. Kata resepsi berasal dari receiver, Latin, lalu reception, Inggris, yang diartikan sebagai penerima atau penyambutan pembaca. Sejarah perkembangan teori resepsi sastra. Sejarah teori sastra dimulai dari antologi mengenai teori resepsi sastra oleh Rainer Warning tahun 1975 yang memasukkan karangan sarjana-sarjana dari Jerman. Sarjana pertama yang karangannya dimuat oleh Warning adalah penelitian Leo Lowenthal sebelum Perang Dunia Kedua yang mempelajari penerimaan terhadap karya-karya Dostoyevsky di Jerman. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pandangan umum di Jerman ketika itu, dan bisa dikatakan bahwa ini juga merupakan pandangan dunia. Tokoh-tokoh resepsi sastra. 1. Hans Robert Jauss. 2. Wolfgang Iser. 3. Jonathan Kohler. Kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Kelebihan. Responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. Lalu, penelitian resepsi sinkronis dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan kritik atau ulasan mengenai karya sastra. 3. Dapat dilakukan pada karya sastra populer. Kelemahannya, para peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian. 2. Penelitian terhadap karya sastra turunan, khususnya hasil intertekstual, penelitian akan kesulitan dalam menemukan teks asal dari karya sastra turunan tersebut. Kajian pendekatan pragmatik dan teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sesuatu hal yang dibuat atau diciptakan untuk mencapai atau menyampaikan efek-efek tertentu pada penikmat karya sastra, baik berupa efek kesenangan, estetika, atau efek pengajaran moral, agama, atau pendidikan, dan efek-efek lainnya. Dalam mengkaji karya sastra, pendekatan ini cenderung menilai karya sastra berdasarkan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut bagi pembacanya.
Sedangkan dalam resepsi sastra, penelitian resepsi terhadap suatu karya sastra dengan menggunakan tanggapan-tanggapan pembaca yang berada dalam satu kurun waktu. Penelitian ini dapat menggunakan tanggapan pembaca yang berupa artikel, penelitian, atau mengedarkan angket-angket penelitian kepada pembaca. Analisis keabsurdan tokoh kita, sang misterius, dalam cerpen Tegak Lurus dengan Langit. Melalui pendekatan pragmatik, cerita yang diangkat oleh Iwan dalam cerpennya ini merupakan kisah manusia yang terjebak dalam dilematika kehidupannya. Seseorang yang tinggal pergi sang ayah yang menyebabkan banyak malapetaka selalu menimpa keluarga. Iwan memasukkan unsur-unsur kehidupan sosial pada masa itu ketika manusia lahir dan ditinggal ayah. Masyarakat akan meletakkan penghargaan paling rendah pada keluarga tersebut. Atmosfer cerita yang bersih tegang juga ditampilkan sebagai pendukung kondisi sosial keluarga tokoh. Karakter-karakter tokoh Tegak Lurus dengan Langit memiliki karakter asing, misterius, penuh pertanyaan filosofis tentang realitas kehidupan sosial atau bahkan sakit jiwanya. Karakter yang sebenarnya kita anggap biasa saja, namun oleh Iwan diubah menjadi sosok yang penuh pemikiran rumit, ambisius, penuh kemarahan. Pemikiran-pemikiran tersebut menggambarkan sebuah keadaan yang tidak damai, penuh konflik, penuh pertentangan. Tokoh Tegak Lurus dengan Langit, Iwan Simatupang, berhasil mengubah kita untuk berpikir kembali tentang kesadaran manusia. Kita diajak berpikir bagaimana kita sebagai individu menempatkan dirinya dalam hubungannya dengan orang lain dan Tuhan. Sesuai dengan misterinya sang tokoh, begitu pula misteri kehidupan manusia. Ada yang akan memandang perbuatan sang tokoh sebagai tindakan yang bodoh, namun ada pula justru yang melakukannya apabila kita bertanya, apakah alasannya? Misterilah menjawabnya. Sama seperti kita, sang tokoh membunuh seseorang yang adalah ayah dan bukan ayahnya. Kita tidak bisa memberi penghakiman kepada sang tokoh dengan kata benar dan tidak. Tokoh memiliki alasan sendiri atau bahkan karena ia sakit. Dalam cerpennya, Iwan banyak menggunakan misteri sebagai pengikat pembaca. Bahkan pada cerpennya ini diawali dengan deomenet adegan sang tokoh membunuh seseorang. Dengan menampilkan akhir cerita di awal, ia menyungguhkan cerita yang harus digali lagi oleh pembaca. Membaca cerpen ini seolah-olah kita sedang bermain teka-teki. Salah satu amanat yang dapat diambil dari cerpen ini adalah kedengkian, benci, pemikiran negatif hanya akan mengantarkan diri manusia masuk ke lubang malapetaka yang lebih dalam. Latar yang digunakan puncak bukit, rumah. Tokoh kita, kedua abang, ibu, sahabat, ayah, atau teman main breakdate dan Halma, ayah, petugas sensus, calon istri tokoh kita, orang tua calon istri tokoh kita. Alur cerita campuran. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.